Pengaplikasian tes psikodiagnostika dalam dunia kerja bertujuan untuk proses rekrutmen dan seleksi agar mendapatkan pemahaman yang mendalam, objektif, dan terstruktur mengenai aspek-aspek psikologis individu yang relevan dengan pekerjaan. Mari kita lihat apa saja sih tes saat melamar kerja menggunakan metode psikodiagnostika. Yang pertama ada tes kepribadian. Tujuannya adalah mengenali ciri psikologis kandidat mulai dari sikap kerja, motivasi, hingga hubungan interpersonal. Misalnya dengan skala Likert, kami dapat mengukur stabilitas emosi seperti bagaimana karyawan bereaksi terhadap tekanan berat. Format pilihan jawabannya berbentuk skala Likert bersifat berjenjang dan biasanya bipolar, memiliki kutub positif dan negatif. Kriteria ini mempunyai rentang skornya masing-masing. Sangat tidak setuju mempunyai skor 0-20%, tidak setuju 21-40%, kurang setuju 41-60%, setuju 61-80%, dan sangat setuju mempunyai rentang skor 81-100%. Hasil tes ini krusial untuk mencocokkan karyawan dengan profil jabatan. Kandidat dengan skor tinggi pada empati mungkin lebih cocok di HR, sementara kandidat yang teliti sangat dibutuhkan di bagian analisis. Ini adalah cara untuk memastikan kesesuaian budaya dan peran sejak awal. Yang kedua, tes kecerdasan. Tujuannya untuk mengukur kemampuan berpikir abstrak, logika, penalaran verbal, dan numerik. Berikut adalah contoh soal logika dan soal verbal yang dipakai dalam tes seleksi karyawan. Yang ketiga, adanya tes kemampuan bekerja dalam tim. Tujuannya mengukur keterampilan kolaborasi, komunikasi, dan kepemimpinan. Contoh bentuk tesnya, Situational Judgment Test atau SJT. SJT merupakan jenis tes psikologi yang berisi skenario situasi nyata di dalam dunia kerja. Peserta diberikan beberapa pilihan tindakan, lalu diminta memilih jawaban yang paling efektif atau paling mungkin mereka lakukan. Contoh soalnya, Anda berada dalam tim sedang mengerjakan proyek penting. Salah satu anggota tim tidak mengumpulkan bagiannya tepat waktu, sehingga pekerjaan terhambat. Dan apakah yang akan Anda lakukan? A. Melaporkannya langsung pada atasan tanpa berbicara kepada anggota tim tersebut. B. Membicarakan masalah ini dengan anggota tim secara pribadi untuk mencari solusi. C. Mengabaikannya karena bukan tanggung jawab Anda. D. Menyelesaikan sendiri bagiannya agar proyek jawaban. Kalau misalkan dia menjawab B, menunjukkan kemampuan komunikasi asertif dan kerjasama yang baik. Jawaban yang A, cenderung birokratif tapi kurang kolaboratif. Jawaban yang C menunjukkan kurangnya tanggung jawab tim. Jawabannya D menunjukkan inisiatif tapi bisa jadi kurang efektif jika terus-menerus dilakukan. Lalu, cara penggunaan dalam proses rekrutmen. Penggunaan dalam proses rekrutmen yang pertama adanya tahap awal, yaitu tes inteligensi untuk menyaring kandidat dengan kapasitas berpikir sesuai kebutuhan jabatan. Yang kedua adanya tahap menengah, tes kepribadian untuk melihat kesesuaian dan budaya organisasi serta posisi. Yang ketiga, tahap akhir, tes simulasi atau tim SJT atau role play untuk memastikan kandidat memiliki keterampilan interpersonal yang mendukung kerja kelompok. Yang keempat, keputusan akhir atau HR menggabungkan hasil tes psikologi dengan wawancara dan penilaian kualifikasi. Kesimpulannya, aplikasi psikodiagnostika dalam dunia kerja berperan penting untuk membantu perusahaan memahami potensi dan karakter calon karyawan. Tes psikologi seperti tes kepribadian, kecerdasan, dan kemampuan kerja tim memberikan gambaran menyeluruh tentang individu, sehingga keputusan rekrutmen menjadi lebih tepat sasaran.